Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Harusnya baik dong ya. Oke, balik lagi nih sama aku, Senalvina Vendita dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, kali ini aku mau ngejelasin sedikit mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yuk, teman-teman semua, simak langsung pembahasannya. Mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pemerintah melakukan langkah dalam hal peraturan fiskal dengan menyusun UU HPP. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP berniat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka, dengan itu diperlukan berbagai upaya dari pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif. Undang-Undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial. Oleh karena penempatan mengenai perpajakan tersebut, untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, diperlukanlah penyesuaian-penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu yang mengenai pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai, serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela wajib pajak dalam satu undang-undang yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 29 Oktober tahun 2021, serta diundangkan oleh Menkumham Yasona Halauli. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini berisi 9 bab dengan 18 pasal dengan total jumlah halaman mencapai 120 halaman yang sudah termasuk mengenai penjelasan dari Undang-Undang HPP. Sejumlah aturan baru tentang perpajakan mulai dari soal pajak penghasilan, taks amnesti 2 dan pajak karbon akan mulai berlaku di tahun 2022. Undang-Undang HPP ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 246. Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan juga ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6736. Selanjutnya, Undang-Undang HPP ini mengubah sejumlah ketentuan undang-undang di bidang pajak dan mengatur hal-hal baru, yaitu yang pertama, mengubah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua, mengubah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ketiga, mengubah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Yang keempat, mengubah Undang-Undang Cukai. Yang kelima, mengatur program pengungkapan sukarela wajib pajak. Dan yang terakhir, mengatur wajib pajak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan dan penambahan ketentuan regulasi. Perubahan dan penambahan ketentuan regulasi akan berdampak terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Selanjutnya, pembahasan mengenai pertimbangan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Bagian A, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia. Perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial. Bagian B, bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Bagian C, bahwa untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf B, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan cukai, serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela wajib pajak dalam satu undang-undang secara komprehensif. Bagian D, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Selanjutnya, kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis dilakukan melalui pengaturan meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, program pengungkapan sukarela wajib pajak, pajak karbon, dan cukai. Materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan ditambah antara lain mengenai kerjasama bantuan penagihan pajak antar negara, kuasa wajib pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerjasama untuk kepentingan negara, dan daluarsa penuntutan pidana pajak. Dalam materi pajak penghasilan, terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan ditambah, antara lain mengenai perubahan pengenaan pajak atas natura dan kenikmatan, tarif pajak penghasilan orang pribadi dan badan, penyusutan dan amortisasi, serta kesepakatan perinternasional di bidang perpajakan. Perubahan materi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah meliputi antara lain pengurangan pengecualian objek pajak pertambahan nilai, pengaturan kembali fasilitas pajak pertambahan nilai, perubahan tarif pajak pertambahan nilai, dan pengenaan tarif pajak pertambahan nilai final. Selanjutnya, untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, terdapat materi program pengungkapan sukarela wajib pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan. Selanjutnya, terdapat pengaturan baru mengenai pajak karbon yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pengenaan pajak karbon dilakukan dengan memperhatikan peta jalan pajak karbon dan peta jalan pasar karbon. Adapun perubahan ketentuan pada materi cukai antara lain penambahan barang kena cukai,
kewenangan pejabat bea dan cukai, penyidikan, serta pembayaran sanksi administratif. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa aku sampaikan mengenai pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.